Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Rianto TSSJ berusaha menjelaskan yaitu tentang geohistory Kerajaan Majapahit. Dan perlu dipahami apa itu geohistory merupakan dari peranan alam dalam menggerakkan sejarah itu seperti apa. Dan sungguh monumental sekali bahwa Majapahit yang notabene adalah kerajaan besar yang bercorak agraris juga mempunyai peranan penting dari sektor maritim. Apa buktinya? Keberadaan Sungai Brantas sangat membantu dari segi irigasi, juga transportasi pada saat itu. Dan di situ banyak pelabuhan-pelabuhan besar, pelabuhan sungai yang muncul dari sisi sebelah utara, yaitu di Kalimas, yaitu ada Ujung Galuh. Kemudian nanti di Pelabuhan Canggu juga terdapat pelabuhan yang di situ dijelaskan bahwa para pendatang dari luar berjalan setengah hari untuk sampai ke wilayah pusat kerajaan Majapahit, yaitu Trowulan. Dan bergeser ke sebelah barat ada Pelabuhan Bubat yang sekarang masih dipertanyakan di mana lokasi Pelabuhan Bubat itu berada. Dan yang paling terakhir yaitu ada Pelabuhan Megaluh, yaitu di kawasan Jombang. Jadi peranan sungai sangat membuktikan bahwa adanya keterlibatan sungai membantu untuk kontribusi kejayaan Majapahit pada abad 14. Dan faktor yang kedua selain sungai yaitu adanya pegunungan di sebelah selatan dan di sebelah timur. Itu menunjukkan bahwa ketika Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan Majapahit juga memperhatikan tentang konsep alam. Selain sungai, yaitu ada pegunungan yang dijadikan sebagai benteng alam. Ya. Selain benteng alam juga dijadikan sebagai pusat peribadatan bagi orang Hindu yang pada saat itu mayoritas ada di kawasan Majapahit. Dan perlu kita pahami di sebelah selatan dari wilayah pusat kerajaan ada Gunung Anjas-Moro, kemudian ada Gunung Lirang, dan di sebelah timur ada yang sangat sakral sekali yaitu Pawitra, yaitu Gunung Penanggungan. Dan di situ analisisnya bahwa masyarakat Majapahit juga mengenal adanya agama, yaitu Hindu. Dan kalau kita telaah perkembangan kerajaan Majapahit ini yaitu bercorak agraris dan bercorak maritim. Buktinya di sebelah yaitu Laksamana Nala menguasai di sektor laut, kemudian di sektor daratnya ada yang namanya Gajah Mada. Dan kalau kita bergeser ke wilayah pedalaman, jadi di wilayah pusat kerajaan Majapahit di tengah-tengah itu ada Kolam Segaran yang merupakan titik simpul dari kanal atau saluran air yang memang sudah dibentuk sedemikian hingga untuk irigasi yang pertama, yang kedua yaitu untuk mengairi aliran suci yaitu untuk peribadatan, dan yang ketiga digunakan untuk juga dikategorikan sebagai benteng alam juga. Karena semakin banyak air yang ada di kawasan Majapahit juga banyak menimbulkan kabut. Sehingga ketika ada musuh yang datang, selain tadi dari benteng alam gunung, musuh yang datang akan terhambat oleh kabut-kabut yang sudah ada ketika kanal-kanal itu terbentuk. Dan ini sangat luar biasa sekali. Di dalam masyarakat Majapahit ada 3 klasifikasi masyarakat yang terbentuk di sana. Yaitu yang pertama yaitu orang-orang Arab, kemudian yang kedua yaitu orang-orang Tiongkok yaitu Tangleng, dan yang terakhir yaitu orang agama Hindu, Buddha, dan aliran Persian. Ya. Jadi kalau kita lihat dominasi sungai, Brantas, dan pegunungan sangat bermanfaat bagi perkembangan Majapahit era keemasannya. Dan di antara bagian sungai antara hilir atas dan hilir tengah itu terdapat tempat peribadatan juga. 90 km ke arah sisi selatan ada Candi Penataran. Jadi mereka mencari titik yang religius, di samping ada titik-titik yang profan digunakan untuk tempat ibadahnya masing-masing. Dan kalau kita membahas tentang Sungai Brantas, alirannya tetap melingkar. Nah, jadi melingkar fungsinya juga sama, transportasi dan pertahanan juga. Kalau kita lihat sumber mata air dari Brantas itu sendiri juga di daerah hulu, yaitu di kawasan
aliran dari pegunungan Anjasmara dan Arjuna sampai ke wilayah hilir atas yaitu di Malang, bergeser ke wilayah hilir tengah yaitu kawasan Tulungagung dan Kertosono, dan yang terakhir kalau kita analisis yaitu di bawah bagian hilir bawah yaitu bagian delta Sungai Brantas. Yang namanya delta berarti tanahnya subur, tanahnya sangat luar biasa. Tapi tidak kemungkinan ketika perkembangan terjadi, mereka akan bergeser dari kerajaan dari Alastere bergeser ke wilayah pusat yang namanya Trawulan. Dan itu analisnya yaitu dari faktor sungai dan adanya pegunungan. Dan perlu kita pahami bahwa kehancuran dari kerajaan Majapahit salah satunya yaitu faktor alam juga ada. Jadi tidak kemungkinan adanya perang Paragreg, kemudian adanya dominasi Islam yang mulai masuk. Ternyata alam juga terlibat di situ. Karena meletusnya Gunung Welirang dan Anjasmara itu juga mempengaruhi terhadap kehancuran. Beserta juga abu vulkanik yang mengairi disertai dengan banjir besar dari Anjasmara yang hinggap atau yang melewati wilayah Majapahit. Dan yang terakhir adanya sedimentasi. Jadi sungai-sungai yang ada di kawasan Majapahit, terutama di Sungai Brantas, mengalami pengendapan sehingga kapal-kapal yang masuk dari sisi sebelah utara yaitu di Kalimas sampai datang ke Pelabuhan Canggu itu tidak bisa lagi masuk, dan itu menyebabkan hubungan regional dan internasional dari Kerajaan Majapahit mulai terputus. Jadi kalau kita lihat kehancuran itulah yang nantinya alam juga sangat terlibat. Maka dari itu di sini kita juga bisa belajar bahwa pentingnya saluran irigasi yang ada di wilayah perkotaan khususnya di Majapahit bisa juga diterapkan ke sekarang di wilayah kota-kota besar yang ada di Indonesia. Fungsi irigasinya harus baik jika kota tersebut, jika pemerintahan tersebut bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Kemudian berikutnya tentang sungai. Seberapa besar sungai di Indonesia ini dilestarikan dan diolah kembali sehingga kita pahami fungsi sungai berperan aktif dan fungsi sungai sejatinya itu ada kembali. Jarang sekali pemerintah yang terjun secara langsung untuk memperbaiki adanya fasilitas itu. Dan itu sebagai catatan kita bahwa sungai sangat berperan penting. Dan kalau kita melihat dari peranan gunung juga sama. Jadi selain juga benteng alam, ternyata gunung adalah tempat yang suci. Jadi itu sebagai motivasi kita ketika nanti kita ke gunung, bahwa jangan sekali-sekali kita merasa wow di gunung. Tak boleh. Semua gunung pasti punya kelebihan yang berbeda-beda. Apalagi di Mojokerto, Pawitra punya keistimewaan yang berbeda. Itu adalah gunung yang suci. Jadi kita nggak boleh semena-mena, kita tidak boleh semaunya sendiri, dan itu yang ingin kita harapkan ke depannya. Jadi secara otomatis keberadaan geohistori dari Kerajaan Majapahit sangat bagus pada saat itu. Dalam perkembangannya manusialah yang kita salahkan, dan kebijakan kembali ke kebijakan yang kadang luput terhadap peranan sungai. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.